Allah. Kemudian sabar menghadapi bala. Sabar menghadapi bala. Was-sabr amma haramallah, menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala mabtalakallah bihi, dan atas apa yang Allah timpakan kepadamu dari musibah. Nah, ini memang bala yang berat, tapi lebih besar lagi musibah itu ketika musibah dalam agama. Itu musibah yang lebih besar. Ya, musibah dalam agama. Kita disuruh sabar untuk tidak melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab hadirin rahimakumullah. Sabar juga menghadapi keadaan hidup. Ya, menghadapi keadaan hidup. Ini perlu kesabaran ikhwan, ummahat terutama. Ya, sabar. Laki kita dalam keadaan sempit rezeki jangan banyak kendak. Ya, senang kita melok senang, ketika susah kita pun ikut iramanya tetap susah. Makanya biasakan hidup qanaah. Ketika hidup qanaah, saat laki kita jaya, hebat, punya kedudukan, punya kekayaan yang luar biasa, kita hidup qanaah, nunduk terus. Tidak kita mentang-mentang punya segala kekayaan, kita ngehoji, kita nikmati dengan segala kenikmatan, makan serba lemak, tidur serba lemak. Pas Covid kemarin contohnya, Allah ya, nyata depan mata kita, bukan 1/10 beribu manusia yang jaya terduduk. Ketika terduduk, tak siap anak bininya, tak siap, tetap nak hidup dengan kemewahan, tetap nak hidup dengan kelezatan, tak pacak dia mengikuti keadaan, tak pacak. Akhirnya memaksakan suami untuk berbuat dosa, entah dengan korupsi, entah dengan manipulasi, entah dengan mencuri, atau dengan meminjam duit lewat riba, karena dia tak biasa hidup susah, tak biasa hidup dengan sederhana. Tapi ketika orang itu sudah biasa hidup dengan kesederhanaan, walaupun dia mampu dengan kekayaan, maka ketika kondisi laki yang terduduk, dia biasa baik. Kami lah biasa makan biasa, kami lah biasa makan sederhana, kami lah biasa hidup dengan kesederhanaan. Tapi ketika sudah biasa dengan kejayaan, kenikmatan, kelemahan, ketika kondisi terbalik, dia tak bisa siap. Nah, sabar menghadapi penyakit termasuk juga. Nah, musibah yang sifatnya penyakit, bala, timpa musibah-musibah alam dan lain-lain, itu Allah jadikan suatu fadilah yang besar buat umat Rasulullah. Tidaklah seorang mendapatkan cobaan dengan cobaan-cobaan terutama seperti penyakit, kehilangan sesuatu yang kita miliki. Itu insya-Allah Allah jadikan tidak keluar dari dua hal, untuk mukaffiratul dzunub, mengampuni dosa kita, atau mengangkat derajat kita, atau kedua-duanya diberikan oleh Allah. Karena kalau seorang sudah diampunkan dosa, pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya ada sebagian daripada umatku ini, kata Rasulullah, disiapkan Allah kedudukan magam yang tinggi di sisi Allah. Tidak dia capai magam itu lewat banyak solat, banyak puasa, banyak beribadah ini dan itu, tidak, tapi lewat sabar yang dia miliki ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan. Sabar yang dibarengi dengan ikhlas. Kalau sabar yang tidak dibarengi dengan ikhlas, sabar tapi ngotot, ya sudah, nak cak mana lagi, sabar belah kita ni. Pak Yana ni hidup sekarang ni susah, nak minjem minta katik, kalau katik nolong lagi sudah lupa, padahal dulu kita galak nolong dia lupa, sekarang kita minta tak tolong apa-apa. Sabarnya itu sabar tidak benar. Sabar disertai dengan gotoan, tapi sabar dengan keikhlasan. Ala ya Allah binadhara minal ainir rahimah tudawi kullamadi min radin sakima. Ala ya sah la tajza wa tajjar wasallim bil magadir kay tuhmad wa tujar. Wahai orang yang suka menggerutu, suka teriak, ngeluh kesah, jangan kau lakukan itu, kata Muhammadullah Al-Haddad. Akan tetapi apa? Kata beliau, wasallim bil magadir, terimalah ketetapan Allah, terima dengan keikhlasan, dengan ridha, kai tuhmat wa tujar, agar engkau dengan musibah itu, dengan kesusahan itu, dengan penyakit itu, dengan buruknya perilaku kepada kita itu, mendapatkan pujian di sisi Allah dan ganjaran pahala yang besar. Tapi kalau kita ngurutuk, kita keluh kesah, maka kita capek di dunia, di akhirat pun kita tambah capek, tidak dapat bagian apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahiman rahimakumullah. Macam-macam kalau kita buka bab sabar ini ikhwan, dak katik cerita sabar ada batasnya. Ya, kadang ngomong aku ni sabar, tapi sabar tu ada batasnya, cak ini kedus. Tak, sabar ada batasnya, tak katik. Sampai kapan selesai sabar, tunggu kita masuk kubur baru selesai. Tetap namanya manusia akan dicoba oleh Allah. Entah cobaan itu langsung sifatnya dari diri dia, langsung dari Allah, penyakit, kesusahan dengan penyakit macam, atau cobaan boleh jadi datang dari wong lain, macam-macam. Berapa banyak kita mendapatkan cobaan lewat anak, lewat laki, lewat bini, lewat mertua dan segala macam lingkungan itu menjadi
cobaan buat kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesabaran. Dan magam sabar, magam yang sangat luar biasa, magam ma'iyah, keberadaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, sabar juga panjang, luas bab sabar ini. Ya, tak boleh sabar terhadap kemungkaran. Ya, sudah sabar bela kita ni, ada budak mabuk tengah kampung, ada berjudi tengah kampung, sabar. Ndak, ada menghina Islam, sabar. Oh, tak boleh. Ya, semuanya ada cara, ada etika, dan ada saatnya kita harus bersabar, dan saatnya kita harus memberi suatu sikap tindakan. Nah, sabar yang benar-benar dilandasi dengan keikhlasan, bukan sabar. Ada juga orang sabar, ya sudah sabar bela kita ni, nak cak mana lagi, nak pacak kita ngelawan dia tu. Bukan sabar, itu pasrah itu namanya. Kawan tu zalim sama kita nak pacak ngelawannya, ya sabar bela. Bukan sabar, itu pasrah namanya. Ya, sabar itu memang kita tidak ada niat untuk membalas, tidak ada niat untuk memberikan balasan keburukan dengan keburukan, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.